Putin kirim peringatan hari kiamat ke Barat saat parade kemenangan Perang Dunia Kedua. Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengirimkan peringatan hari kiamat ke Barat ketika dia memimpin perayaan pada hari Senin 9 Mei. Acara perayaan itu menandai peringatan 77 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman. Selama parade, Rusia akan mengacungkan senjata besar saat pasukannya berperang di Ukraina. Putin menentang isolasi Barat sejak dia memerintahkan invasi negara tetangga Rusia. Putin akan berbicara di lapangan merah di depan parade pasukan, tank, roket, dan rudal balistik antar benua. Aksi flypast di atas Katedral Santa Basil akan melibatkan pesawat tempur supersonik, pembom strategis Tu-160 dan untuk pertama kalinya sejak 2010, pesawat komando Hari Kiamat 2-80 yang akan membawa petinggi Rusia jika terjadi perang nuklir, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam skenario itu, 2-80 dirancang untuk menjadi pusat komando jelajah Presiden Rusia. Pesawat itu dipenuhi dengan teknologi canggih, tetapi detail spesifik adalah rahasia negara Rusia. Pemimpin Kremlin berusia 69 tahun itu telah berulang kali menyamakan perang di Ukraina dengan tantangan yang dihadapi Uni Soviet ketika Nazi Adolf Hitler menyerbu pada 1941. Upaya memenangkan agresor pada malam perang patriotik hebat ternyata merupakan kesalahan yang merugikan rakyat kita, ujar Putin pada 24 Februari ketika dia mengumumkan apa yang dia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Kami tidak akan membuat kesalahan seperti itu untuk kedua kalinya. Kami tidak berhak. Putin menyebut perang di Ukraina sebagai pertempuran untuk melindungi penutur bahasa Rusia di sana dari penganiayaan oleh Nazi dan untuk menjaga dari apa yang disebut sebagai ancaman Amerika Serikat terhadap Rusia yang ditimbulkan oleh perluasan NATO. Ukraina dan Barat menolak klaim fasisme sebagai omong kosong, mengatakan Putin mengobarkan perang agresi yang tidak beralasan. Uni Soviet kehilangan 27 juta orang dalam Perang Dunia Kedua, lebih banyak dari negara lain manapun. Putin dalam beberapa tahun terakhir telah mencecar apa yang dilihat Moskow sebagai upaya di Barat untuk merevisi sejarah perang untuk meremehkan kemenangan Soviet. Selain kekalahan Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte tahun 1812, kekalahan Nazi Jerman adalah kemenangan militer paling dihormati Rusia. Meskipun kedua invasi bencana dari Barat itu membuat Rusia sangat sensitif tentang perbatasannya. Perang di Ukraina akan membayangi hari kemenangan ini. Invasi Rusia telah menewaskan ribuan orang dan membuat hampir 10 juta orang mengungsi. Agresi ini juga membuat Rusia berada dalam cengkeraman sanksi Barat yang keras, telah menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi yang lebih luas antara Rusia dan Amerika Serikat. Sejauh ini, Rusia dan Amerika Serikat merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Sebanyak 11.000 tentara akan berbaris melintasi lapangan merah bersama 131 perangkat keras militer untuk menghadirkan tontonan besar pada dunia. Konflik Ukraina telah mengungkap kelemahan dalam angkatan bersenjata Rusia, meskipun Putin dalam 2 dekade kekuasaannya berupaya menghentikan kemunduran pasca Soviet. Kremlin belum mencapai kemenangan cepat dalam invasi ke Ukraina dan ekonomi Rusia diperas keras oleh sanksi Barat. Ekonomi Rusia menghadapi kontraksi terburuk sejak beberapa tahun setelah jatuhnya Uni Soviet. Kurang dari 2 dekade lalu, Presiden Amerika Serikat George W. Bush bergabung dengan Putin untuk perayaan 9 Mei di Moskow. Tahun ini tidak ada pemimpin Barat yang diundang, ungkap Kremlin. Amerika Serikat dan sekutunya telah meningkatkan pasokan senjata ke Ukraina. Putin telah menghadapi seruan dari beberapa tokoh militer Rusia untuk melepaskan senjata yang lebih besar ke Ukraina, ungkap 2 sumber yang dekat dengan angkatan bersenjata mengatakan kepada Reuters. Moskow telah mengatakan kepada Barat bahwa pasokan senjatanya di Ukraina adalah target yang sah.
Menjelang 9 Mei, spekulasi beredar di Moskow dan ibu kota barat bahwa Putin sedang mempersiapkan semacam pengumuman khusus tentang Ukraina, mungkin deklarasi perang atau bahkan mobilisasi nasional. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak dugaan itu pada hari Rabu, menggambarkannya sebagai omong kosong. Kremlin tidak menanggapi permintaan komentar tentang apa yang mungkin dikatakan Putin dalam pidatonya yang akan disampaikan dari tribun Lapangan Merah di depan Mausoleum Vladimir Lenin. Tahun lalu Putin mengkritik standar ganda Barat dan apa yang dia sebut sebagai kebangkitan neonazisme dan Rusofobia. Tren ini kembali diungkapkan Putin saat melancarkan serangan militer ke Ukraina. Rusia hancurkan depot amunisi jumbo di Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pada hari Jumat 6 Mei 2022 bahwa misilnya telah menghancurkan gudang amunisi besar di kota Kramatorsk, Ukraina Timur. Seperti dilansir Reuters, Kemhan Rusia juga mengatakan pertahanan udaranya telah menembak jatuh 2 pesawat tempur Ukraina Su-25 dan MiG-29 di wilayah timur Luhansk. Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut dari 2 klaim tersebut. Sebelumnya, rudal kaliber milik Rusia juga menghantam depot senjata di wilayah Zaporizhia, Ukraina Tengah. Gudang tersebut menampung senjata dari Amerika Serikat dan negara Eropa yang akan disumbangkan ke Ukraina. Kemhan Rusia menyebutkan angkatan udaranya telah menghancurkan 56 militer Ukraina yang menjadi sasaran dalam semalam. Walau begitu, belum diketahui jenis senjata yang disimpan di dalam hanggar. Rudal itu telah menghancurkan hanggar dengan jumlah besar senjata asing dan amunisi yang dipasok ke tentara Ukraina oleh Amerika Serikat dan negara Eropa. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dilansir dari Reuters. Adapun Moskow telah beberapa kali memperingatkan Amerika Serikat bahwa pengiriman besar senjata Barat ke Ukraina memicu konflik tidak kunjung berakhir. Amerika Serikat memang mengatakan jika NATO telah mengesampingkan pengiriman pasukan ke Ukraina, namun Washington dan sekutunya di Eropa telah memasok sejumlah besar senjata ke Kiev, termasuk pesawat nirawak dan rudal anti pesawat dan anti tank. Sebelum dihantam rudal Rusia, lebih dari 40 negara berkumpul di pangkalan udara Ramstein, Jerman. Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin membicarakan bagaimana mempersenjatai Kiev melawan serangan Rusia di Ukraina Timur. Acara digelar setelah Austin bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Ahad lalu. Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan bahwa tujuan utama dari pembicaraan itu adalah untuk mensinkronkan dan mengkoordinasikan peningkatan bantuan keamanan ke Ukraina, terutama yang mencakup persenjataan berat seperti